Hai Sobat Kreatif, ketemu lagi pada channel Romi Art. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai ornamen. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian ornamen. Ornamen berasal dari kata oronare dalam bahasa Latin yang berarti menghias dan juga berarti dekorasi atau hiasan. Sering juga disebut sebagai desain dekoratif atau desain ragam hias. Setiap hiasan bergaya geometrik atau bergaya yang lain. Ornamen dibuat pada suatu bentuk dasar dari suatu hasil kerajinan tangan, seperti perabotan, pakaian, dan sebagainya, termasuk arsitektur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi ornamen. Apa sih fungsi ornamen? Fungsi ornamen secara umum untuk menambah nilai estetis atau keindahan dari suatu benda atau produk sehingga dapat meningkatkan nilai jual. Secara umum, fungsi ornamen dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi simbolis, yang kedua ada fungsi pasif, dan yang ketiga ada fungsi aktif. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas apa sih fungsi pasif. Fungsi pasif tersebut hanya berfungsi menghias, tidak ada kaitannya dengan hal lain seperti ikut mendukung konstruksi atau kekuatan suatu benda. Jadi, dia hanya sebagai hiasan semata. Selanjutnya, fungsi aktif. Fungsi aktif selain untuk menghias suatu benda, juga mendukung hal lain pada benda tersebut. Misalnya, ikut menentukan kekuatannya seperti kaki kursi, motif balai gajah, motif kaki elang yang sifatnya ornamen. Yang ketiga ada fungsi simbolis. Fungsi simbolis dibuat selain mempunyai fungsi sebagai penghias, suatu benda juga memiliki nilai simbolis tertentu di dalamnya menurut norma-norma tertentu seperti adat, agama, dan sistem sosial lainnya. Lanjut, kita akan membahas motif ornamen. Secara umum, motif ornamen dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama ada motif geometris, yang kedua ada motif non-geometris. Motif ornamen non-geometris terdiri dari tumbuhan, hewan, manusia, dan mitologi ataupun alam. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian ornamen geometris. Ornamen geometris ialah ragam hias yang menggunakan motif-motif yang teratur dan mudah diukur, serta memiliki bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, dan lain-lain yang terdiri atau tersusun dari garis-garis sehingga membentuk benda atau lingkaran segitiga yang mudah diukur. Adapun jenis-jenis ragam hias geometris seperti meender, pilin, lereng, banji, kawung, jelimprang, dan tumpal. Baik, kita akan membahas satu persatu. Motif yang pertama adalah motif meender. Motif meender adalah motif pada umumnya merupakan hiasan pinggiran yang bentuk dasarnya berupa garis berliku atau berkelok-kelok. Bentuk kelokan yang ada biasanya berbentuk huruf U, N, J, T, S, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari motif meender. Selanjutnya, kita akan membahas tentang motif pilin. Motif pilin merupakan garis lengkung spiral atau lengkung kait. Ini adalah contoh dari motif pilin pada daerah Toraja. Sumbernya berasal dari Van der 1949. Selanjutnya ada motif kawung. Motif kawung berpola bulatan mirip buah kawung, sejenis kelapa atau kadang juga dianggap sebagai buah kolang-kaling, atau yang sering kita kenal sebagai buah aren.
yang ditata rapi secara geometris yang memiliki arti agar manusia dapat berguna bagi siapa saja dalam kehidupannya, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kadang motif ini juga diinterpretasikan sebagai gambar bunga lotus atau teratai dengan 4 lembar daun bunga yang merekah. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Bisa kita lihat pada motif gambar di sebelah. Baik, yang selanjutnya ada motif lereng atau parang. Ini adalah contoh dari motif parang atau lereng. Penjelasannya, motif lereng atau motif parang memiliki bentuk atau pola dasar garis-garis miring yang sejajar. Bentuk motif batik parang yang saling berkesinambungan menggambarkan jalinan hidup yang tidak pernah putus. Selalu konsisten dalam upaya untuk memperbaiki diri, memperjuangkan kesejahteraan maupun dalam menjaga hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, ada motif banji. Motif banji memiliki bentuk dasar tekuk yang bersilang, mirip bentuk baling-baling seperti halnya swastika. Motif ini memiliki makna keteraturan dalam kehidupan. Ini adalah contoh dari motif banji atau motif swastika. Selanjutnya ada motif tumpal. Motif tumpal memiliki bentuk dasar bidang segitiga. Bidang segitiga ini biasanya berjejer menderet hingga membuat pola tepi. Motif tumpal merupakan penggambaran dari yang bersifat imanen atau keduniaan menuju kepada yang transenden atau ketuhanan. Ini adalah contoh dari motif tumpal. Itulah materi untuk hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.